Selamat datang kembali di sesi telaah mendalam kita. Anda pernah nggak sih merasa gemas atau ya mungkin agak putus asa gitu menghadapi seseorang di sekitar Anda? Bisa jadi pasangan, orang tua, teman, yang rasanya kok sulit sekali diajak bermurah hati soal uang. Iya, sifat kikir atau terlalu hemat ya. Betul, kadang bisa jadi sumber ketegangan kan? Nah hari ini kita mau coba bedah satu pendekatan yang menarik banget nih dari bab 19 buku David J. Lieberman PhD, judulnya How to Change Anybody. Oh, buku itu ya, bagus tuh. Iya, misi kita kali ini kita mau gali teknik-teknik psikologis yang dia tawarkan buat mendorong perubahan. Dari kikir jadi lebih dermawan. Kita bongkar bareng-bareng ya, langsung dari sumbernya. Oke. Memang sifat kikir itu seringkali bukan sekedar soal pelit ya. Bisa jadi ada lapisan psikologis lain di baliknya. Maksudnya gimana tuh? Ya, mungkin ada kebutuhan kuat buat merasa megang kendali atau rasa nggak aman soal finansial yang mendalam gitu ya. Atau ya cara pandang yang udah tertanam kuat soal nilai uang. Nah, yang menarik dari Lieberman di bab ini, dia nggak cuma kasih nasihat umum loh. Oh iya, terus gimana? Dia nawarin strategi yang benar-benar pakai pemahaman soal cara kerja pikiran dan perilaku manusia. Jadi ini bukan sulap, tapi lebih ke psikologi terapan gitu. Wah, menarik. Oke deh, kita langsung aja ya ke teknik pertama. Ini cukup provokatif nih. Berhenti mengemis dan berdayakan atau stop begging and empower. Iya, itu agak kontraintuitif ya kedengerannya. Banget. Lieberman bilang, kebiasaan kita ngeluh, nyindir, atau bahkan ya ngemis gitu biar orang lain lebih royal. Itu seringnya sia-sia. Malah bisa bikin mereka makin defensif, makin pelit. Bener banget. Nah, pendekatannya dia justru sebaliknya. Kasih mereka kekuasaan penuh. Ini kan kayak, loh kok malah dikasih kuasa? Gimana ini bisa berhasil coba? Nah, justru di situ letak kunci psikologisnya. Lieberman tuh berargumen, ketika seseorang yang cenderung kikir dikasih otonomi penuh soal keputusan finansial, terutama ya, dalam konteks hubungan dekat, ini paradoksnya, rasa tanggung jawab mereka malah bisa terpicu. Oh gitu? Kok bisa? Iya, karena kalau kita kritik terus-menerus, itu justru seringnya malah memperkuat identitas mereka sebagai si pelit. Mereka jadi merasa perlu mempertahankan posisi itu, kayak mekanisme pertahanan diri gitu. Ah, jadi kayak dikasih label pelit, terus mereka malah jadi beneran gitu ya? Bisa jadi. Nah, dengan ngasih kontrol penuh, kita tuh kayak menghilangkan medan perangnya. Mereka nggak lagi merasa perlu ngelawan atau ngebuktiin sesuatu ke kita. Saya coba cerna nih. Jadi, dengan kita lepas kontrol, kita berharap mereka justru merasa lebih bertanggung jawab, tapi apa nggak berisiko itu? Ya, pasti ada risikonya. Gimana kalau mereka malah pakai kekuasaan itu buat jadi lebih kikir lagi? Kan nggak ada yang ngawasin atau ngeritik. Apa jaminannya ini bakal berhasil? Tentu, ya nggak ada jaminan 100% ya kalau soal interaksi manusia. Tapi Lieberman menyajikan logika psikologis yang menurut saya cukup kuat. Risikonya memang ada, tapi potensi perubahannya juga signifikan. Contohnya gimana? Ada contoh kasusnya nggak? Ada. Dia kasih contoh seorang istri yang udah frustrasi banget sama suaminya yang sangat perhitungan. Nah, alih-alih terus ngeluh, dia coba strategi pemberdayaan ini. Terus dia bilang apa? Dia bilang, kira-kira gini, sayang, aku minta maaf ya sering ngomel soal uang. Kalau dipikir-pikir, justru karena kehati-hatianmu ini, kita jadi punya tabungan. Aku memang kadang pengen beli ini itu sih, tapi kamu kan perhatian dalam hal lain. Mulai sekarang, aku nggak akan ikut campur lagi deh soal pengeluaran. Kamu aja yang putuskan apa yang terbaik buat kita beli. Aku percaya kok sama kamu. Wah, itu butuh keberanian juga ya ngomong gitu? Banget. Intinya, ini bukan sekedar kata-kata basa-basi ya, tapi harus ada perubahan sikap yang tulus juga. Menurut Lieberman, ini tuh memindahkan beban pembuktian. Maksudnya? Ya, suaminya ndak lagi perlu melindungi dompetnya dari serangan istrinya, tapi malah dikasih mandat buat mengelola demi kebaikan bersama. Ini bisa menggeser fokus dia, dari yang tadinya bertahan, jadi bertanggung jawab. Oke. Saya mulai ngerti. Perubahan dinamikanya itu ya yang penting. Jadi bukan negur kekikirannya, tapi malah membalik ekspektasi dengan kasih kepercayaan penuh. Langkah berani sih ini. Menarik. Oke, kita pindah ke teknik kedua ya. Ini kayaknya buat situasi beda nih. Bukan urusan biasa atau not business as usual. Betul. Ini kayaknya soal cara kita minta sesuatu ya. Misalnya minta donasi atau bantuan finansial dari orang yang terkenal hemat banget gitu. Iya, tepat.
Kalau teknik pertama tadi kan fokusnya ke dinamika hubungan jangka panjang ya. Nah, teknik ini lebih ke strategi pas kita mau ngajuin permintaan spesifik. Gimana caranya? Lieberman menyoroti gimana permintaan yang standar atau jumlahnya bulat, misalnya minta donasi 1 juta gitu, itu gampang banget ditolak secara otomatis sama orang yang cenderung hemat. Mereka udah punya skrip penolakan gitu di kepala. Oh, udah template jawabannya ya? Nah, iya, tapi permintaan dengan jumlah yang ganjil atau nggak biasa, misalnya minta 1.040.000 atau 970.000, itu bisa menyabotase skrip otomatis mereka. Menyabotase. Iya, ini merujuk ke prinsip psikologis yang juga ditemukan di studi lain. Misalnya ada studi soal minta receh spesifik, kayak minta 17 sen, bukan sekedar minta uang receh. Itu ternyata lebih efektif. Oh, jadi justru karena jumlahnya aneh itu ya kuncinya. Kayak bikin mereka ngeheng sebentar gitu. Minta 1.040.000 bikin mereka mikir, loh kok jumlahnya segitu persis gitu. Tepat sekali, angka yang nggak biasa itu maksa mereka buat berhenti sejenak dan memproses permintaan itu secara sadar. Bukan cuma respons refleks. Ada 2 efek psikologis di sini. Apa aja tuh? Pertama ya rasa ingin tahu tadi. Kenapa 1.040.000? Kedua, jumlah yang spesifik itu bisa ngasih kesan kalau Anda udah ngitung dengan cermat. Bahwa jumlah segitu tuh emang dibutuhin. Bukan sekedar angka bulat yang diambil asal aja. Jadi kelihatan lebih serius dan urgent gitu ya permintaannya. Betul. Persepsi keseriusan dan urgensinya naik. Lieberman kasih contoh penggalang dana, deketin Mr. Tightwad, si tuan pelit, buat proyek gedung baru. Nah, alih-alih minta $100 atau $500, dia minta $104. Permintaan ini, kata Lieberman, punya peluang lebih besar buat setidaknya ia membuka percakapan dan pertimbangan. Dibandingin minta $100 yang mungkin langsung dijawab, enggak. Masuk akal sih. Jumlah aneh itu memicu pemikiran ya, bukan penolakan instan. Cerdik juga strateginya. Oke, ini membawa kita ke pendekatan berikutnya nih. Yang ini kayaknya lebih menyentuh aspek fundamental ya. Sebuah dosis perspektif atau a dose of perspective. Iya, betul. Apakah ini maksudnya kekikiran itu kadang muncul karena kurangnya pandangan yang lebih luas soal hidup? Terus gimana cara kita ngasih perspektif ini? Jadi, Lieberman mengamati bahwa peristiwa hidup yang signifikan, terutama yang ngingetin kita sama kefanaan atau ya kerapuan hidup kita gitu. Maksudnya kayak kematian, penyakit gitu ya? Iya, semacam itu. Menyaksikan atau dengar soal kecelakaan serius, jenguk teman yang sakit parah, atau menghadapi kehilangan. Pengalaman kayak gini kan seringkali bisa menggeser prioritas dan perspektif seseorang soal materi dan kedermawanan. Walaupun mungkin cuma sesaat ya. Jadi bikin kita lebih reflektif gitu ya? Betul, rasa syukur atas apa yang dipunya bisa naik. Terus keinginan buat terhubung sama orang lain atau ngelakuin sesuatu yang lebih bermakna bisa jadi lebih kuat, mengalahkan dorongan buat sekedar numpuk harta. Oke, jadi ini bukan berarti kita sengaja menciptakan krisis buat orang lain kan ya? Oh, tentu bukan. Tapi lebih ke peka gitu ya, terhadap momen-momen reflektif yang mungkin lagi mereka alami secara alami. Terus gimana kita memanfaatkannya tanpa terkesan oportunis atau ya nggak etis gitu? Pertanyaan bagus itu. Tujuannya jelas bukan manipulasi emosional. Lieberman lebih menyarankan kepekaan. Jadi pas seseorang baru aja ngalamin momen yang bikin dia merenung, misalnya habis jenguk kerabat yang menua atau sakit, atau habis dengar kabar duka, pertahanan psikologis mereka soal uang tuh mungkin lagi agak melunak. Jadi lebih terbuka gitu ya hatinya? Bisa jadi. Mereka mungkin lebih terbuka sama gagasan bahwa ninggalin warisan kebaikan atau hubungan yang kuat itu lebih berarti daripada sekedar saldo bank. Contohnya nih, kalau Anda punya anggota keluarga yang pelit bawat kalau kasih hadiah. Iya, yang ngasihnya seadanya banget gitu ya? Nah mungkin momen pas dia baru aja jenguk teman lamanya yang sakit, itu bisa jadi waktu yang lebih pas buat secara halus ngobrolin soal pentingnya nunjukin perhatian lewat pemberian yang lebih berarti. Atau mungkin ngusulin donasi bareng atas nama teman yang sakit itu. Oke. Jadi bukan memanfaatkan kesedihan, tapi lebih ke menyelaraskan ajakan berbuat baik pas momen keterbukaan hati itu ya? Tepat. Ini soal menyentuh sisi kemanusiaan di saat yang tepat. Saat hati lagi lebih terbuka buat mikirin hal-hal di luar materi. Butuh kepekaan tinggi memang. Iya sih, nggak bisa sembarangan juga ya. Oke, nah sekarang kita sampai di teknik terakhir nih. Ini kayaknya cukup dikenal ya di dunia persuasi. Maju, lalu mundur. Atau advanced dan retreat. Ah, iya, klasik ini.
Ini kan pada dasarnya strategi door in the face kan ya? Minta yang gede dulu, kemungkinan besar ditolak, terus turun ke permintaan yang lebih kecil, yang sebenarnya kita incar. Gimana landasan psikologisnya menurut Lieberman? Betul, ini teknik klasik banget. Lieberman, dia merujuk ke studi terkenal oleh Cialdini dan rekan-rekannya. Yang itu loh, yang bandingin permintaan jadi konselor sukarela selama 2 tahun. Oh iya, yang itu berat banget ya. Iya, dibandingin sama cuma nganter anak-anak ke kebun binatang sekali. Nah, Lieberman ngurai ada 3 pilar psikologis utama kenapa teknik ini bisa berhasil. Apa aja tuh? Pertama, prinsip resiprositas atau timbal balik. Jadi, pas kita minta sesuatu yang gede, terus orang itu nolak, terus kita ngalah nih dengan minta sesuatu yang lebih kecil. Secara nggak sadar, orang itu ngerasa kita udah ngasih konsesi ke dia. Oh, jadi dia merasa berhutang budi gitu, karena kita udah nurunin permintaan. Kurang lebih gitu, ada tekanan halus buat dia balas budi dengan nyetujuin permintaan kedua yang lebih kecil itu. Oke, itu yang pertama. Terus yang kedua dan ketiga? Kedua, ada keinginan buat nggak kelihatan kaku atau nggak masuk akal. Kan udah nolak permintaan awal yang mungkin emang kegedean ya. Nah, dengan nyetujuin permintaan kedua yang lebih masuk akal, orang itu jadi ngerasa dirinya lebih fleksibel dan kooperatif. Ini penting buat persepsi diri mereka. Biar nggak dicap keras kepala gitu ya. Oke. Yang ketiga? Ketiga, menjaga citra diri positif. Kebanyakan orang kan pengen lihat diri mereka sebagai orang baik dan suka nolong ya kan? Iya dong. Nah, nolak permintaan pertama tadi mungkin bikin sedikit rasa nggak nyaman atau bersalah. Jadi, nyetujuin permintaan kedua yang lebih kecil itu berfungsi sebagai cara buat nebus perasaan tadi. Mengembalikan citra diri positif mereka sebagai orang yang murah hati atau ya setidaknya kooperatif lah. Wah, kombinasi yang kuat juga ya. Resiprositas, fleksibilitas, sama citra diri. Tapi, apa teknik ini nggak kerasa agak manipulatif ya buat orang yang dimintain? Iya sih. Gimana contoh penerapannya deh dalam konteks finansial biar lebih jelas? Lieberman ngasih contoh yang cukup gamblang. Misalkan ada seorang pria namanya Gary. Dia butuh modal $30.000 buat bisnis barunya. Nah, dia mau minta ke ayah mertuanya, Mr. Smith, yang terkenal hati-hati banget sama uang. Oke, tuan pelit lagi nih ya ceritanya. Haha, bisa dibilang gitu. Nah, setelah Gary presentasi rencana bisnisnya dengan meyakinkan, dia nggak langsung bilang butuh $30.000. Terus dia bilang berapa? Dia justru mulai dengan permintaan yang jauh lebih besar. Dia bilang, jadi Pak, biar bisnis ini benar-benar bisa berkembang pesat dan punya skala signifikan dari awal, idealnya kita butuh investasi sekitar $200.000. Wow, jauh banget ya dari 30.000. Jauh. Kemungkinan besar kan Mr. Smith bakal nolak. Entah karena jumlahnya kegedean, atau emang dia dasarnya ogah investasi segitu. Nah, setelah penolakan yang udah diantisipasi ini, Gary terus mundur. Dia bilang apa pas mundur? Dia bilang, oh baik Pak, saya paham kok $200.000 memang jumlah yang sangat besar. Saya mungkin bisa cari sebagian besar dari pinjaman dan tabungan saya sendiri. Kalau gitu, gimana kalau Bapak bisa bantu buat modal awalnya aja? Mungkin sekitar $30.000. Jadi dimunculkanlah angka yang sebenarnya. Menurut Lieberman, dengan strategi ini, peluang Mr. Smith nyetujuin permintaan $30.000 itu jadi jauh lebih tinggi daripada kalau Gary langsung minta $30.000 dari awal. Efek kontrasnya itu loh, antara $200.000 sama $30.000, bikin permintaan kedua kerasa jauh lebih ringan dan masuk akal. Iya juga ya. Kelihatan kecil jadinya 30.000 itu dibanding $200.000. Nah, soal kesan manipulatif tadi, itu memang bisa jadi persepsi ya. Kuncinya mungkin ada di cara penyampaiannya dan niat dibaliknya. Kalau tujuannya tulus dan permintaan kedua memang wajar, ya teknik ini bisa dilihat sebagai strategi negosiasi yang cerdas aja. Luar biasa ya. Gimana berbagai lapisan psikologis bisa dimanfaatkan. Jadi, dari telaah bab 19 ini, kita lihat ada spektrum pendekatannya ternyata. Mulai dari mengubah dinamika hubungan jangka panjang pakai pemberdayaan, Iya, terus mainin cara kita bertanya lewat jumlah yang nggak biasa, betul. memanfaatkan momen refleksi buat nanamin perspektif. Sampai pakai teknik negosiasi klasik kayak maju mundur tadi. Banyak juga ya caranya. Tepat sekali. Pesan penting dari Lieberman sebetulnya adalah pentingnya diagnosis sebelum intervensi.
Coba deh pahami dulu kira-kira apa sih akar dari sifat hemat berlebihan seseorang itu. Apa murni soal kontrol, atau ketakutan, kebiasaan, atau jangan-jangan kurang perspektif? Jadi nggak bisa dipukul rata ya pendekatannya. Nggak bisa. Baru setelah kita punya dugaan, kita bisa pilih pendekatan yang paling relevan dan punya peluang berhasil paling besar buat situasi spesifik dan hubungan kita sama orang itu. Tujuannya kan idealnya bukan cuma ngambil uang mereka ya, Tapi, tapi ngebantu mereka membuka diri terhadap nilai dan mungkin kebahagiaan juga yang bisa didapat dari memberi dan berbagi. wah ini benar-benar ngasih kerangka berpikir yang baru sih. Terima kasih banyak sudah menyimak sesi bedah buku kita kali ini ya. Fokus di bab 19, karya David Lieberman. Semoga wawasan ini bermanfaat buat Anda, entah buat memahami orang lain, atau mungkin malah diri sendiri. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada satu pertanyaan yang bisa kita bawa pulang buat direnungkan. Apa tuh? Seberapa sering ya kita, mungkin tanpa sadar, justru malah ikut melanggengkan sifat kikir seseorang? Apakah keluhan kita, sindiran kita, atau ekspektasi kita malah bikin mereka makin defensif dan nutup diri? Jangan-jangan perubahan paling efektif pada orang lain itu justru dimulai dari keberanian kita buat mengubah cara kita sendiri dalam berinteraksi dan merespon mereka. Sesuatu buat kita pikirkan bersama ya.